Syarat pertama adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah, berani mengatakan di depan manusia bahwa Tuhan kita adalah Allah. Syarat kedua apa? Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Di antara sebab kenapa Allah abadikan kisah 7 pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi adalah karena kebanggaan mereka menyebut Tuhan mereka Allah. Coba lihat teman-teman yang biasa mentadaburi kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang saling kenal sebelumnya atau tidak saling kenal? Saling kenal atau tidak saling kenal? Tidak saling kenal. 7 pemuda yang hidup di tengah rezim yang zalim, yang memaksakan kekufuran dan kesyirikan. Sehingga ulama mengatakan ada 2 kisah dalam Al-Quran yang wajib ditadabburi oleh setiap anak muda. Anak muda kayak saya ini ada 2 kisah yang wajib ditadabburi dalam Al-Quran. Kisah apa itu? Yang pertama kata ulama, qissatu ashabil kahfi, kisah ashabul kahfi. Yang kedua, kisah yang wajib ditadabburi oleh setiap anak muda adalah qissatu Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf alaihi salam. Ya Rabb, kenapa 2 kisah ini? Kata ulama, karena 2 kisah ini, kisah ashabul kahfi dan qissatu Yusuf, kisah Yusuf ini bercerita tentang fitnah, ujian yang pasti dihadapi oleh setiap anak muda. Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang ujian fitnah agama. Apakah engkau istiqamah di atas agamamu? Apakah engkau istiqamah di atas la ilaha illallah? Atau engkau termasuk orang-orang yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus? Yang kedua, kisah Yusuf ini bercerita tentang fitnah syahwat. Dan 2 fitnah ini adalah fitnah yang paling sering ditemui oleh setiap anak muda. Fitnah apa yang pertama? Fitnah agama. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Yang solusi terhindar dari 2 fitnah ini Allah sebutkan di 2 kisah ini. Kembali jemaah dimuliakan oleh Allah, sahabat Hijrah Fest yang dirahmati oleh Allah. Kata ulama, di antara sebab kenapa Allah abadikan kisah 7 anak muda ini, yang tadinya mereka tidak saling kenal. Ketika satu anak muda keluar dari kota, duduk di bawah pohon, tidak lama kemudian datang pemuda kedua, datang pemuda ketiga, datang pemuda keempat, datang pemuda kelima, datang pemuda keenam, ketujuh, yang mereka tidak saling kenal sebelumnya. Bahkan di awalnya mereka saling mencurigai. Ini jangan-jangan intel penguasa nih, yang kalau sampai membocorkan kita, kelar hidup kita di semua di sini. Lalu Allah kemudian menyebutkan, mengabadikan tentang mereka ketika mereka sama-sama berdiri. Idz qamu, ingatlah ketika mereka berdiri. Faqalu, lalu mereka dengan lantang, dengan bangganya menyebutkan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kita adalah Dia Tuhan yang maha menguasai langit dan bumi. Padahal pengakuan mereka ini, kalau ada yang melaporkan kepada raja, ada yang melaporkan kepada pasukan raja, ini bisa membuat mereka dirajam, bahkan bisa membuat mereka dibunuh. Tapi inilah kemudian keutamaan orang-orang yang kemudian berani mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena ada orang yang tidak bangga untuk sekedar mengatakan bahwa Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka dengarkan, ini janji Allah. Bagi siapapun di antara kita yang senantiasa bangga mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu Rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Lihat lanjutan ayatnya.
tatanazzalu alaihimul malaikah ya Rabb, jadikan kami di antaranya. Tapi lihat ada dua syaratnya. Syarat pertama adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah, berani mengatakan di depan manusia bahwa Tuhan kita adalah Allah. Syarat kedua apa? Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Apa nikmat, apa anugerah yang dijanjikan oleh Allah? Ya Rabb, anugerah nikmat yang sangat indah yang diharapkan oleh semua orang-orang yang saleh di atas muka bumi ini, yaitu ketika mereka sakaratul maut, yaitu ketika ajal menjemput mereka, lalu mulailah mereka goncang. Rasulullah mengatakan innal mauta la sakarat, sesungguhnya kematian itu penuh dengan guncangan. Bagaimana tidak? Ketika engkau sakarat, ini adalah kondisi terlemahmu. Dan tahukah engkau bahwa ketika engkau berada dalam kondisi terlemah, iblis, syaitan datang dengan tentara terlengkapnya untuk menggelincirkanmu di akhir hayatmu, di detik-detik hidupmu. Jangankan ketika lemah, ketika kita sehat, iblis, syaitan kadang membuat kita lupa dengan Allah. Betul atau tidak? Lalu bagaimana dengan kondisi ketika engkau lemah? Ketika engkau sudah menghadapi guncangan sakaratul maut, tapi bagi orang-orang yang istiqamah dengankan janji Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau menghadapi sakaratul maut, ketika ajal menjemputmu yang penuh dengan goncangan, Allah tidak akan membiarkan sia-sia usaha orang-orang yang istiqamah. Kata Allah dalam surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia sakaratul maut, ada malaikat yang turun dari langit. Ya Rabb, perhatikan ayatnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Tatanazzal. Kata turun dalam Al-Quran itu disebutkan dengan dua kata. Anzala, turun, nazzala, juga turun. Apa bedanya? Ini kalau ada yang bisa jawab benar, insya Allah kami akan minta dari teman-teman yang ada di kantor Spirit of Aqsa untuk membawakan syal Palestin sebagai hadiah buat dia. Apa bedanya anzala yang artinya turun dalam Al-Quran, yang kedua nazzala? Kalau anzala turun dengan sekali turun. Coba sebutkan ayat yang ada anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia. Ini anzala. Kenapa penting faham ini? Supaya kemudian merasakan kedahsyatan janji Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Sementara nazzala ini menunjukkan tentang turun yang tidak sekali tetapi kemudian terus menerus beransur-ansur. Kita kembali kepada surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqamah dalam hidupnya. Maka ketika menjelang mereka wafat, ketika mereka sakaratul maut, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada malaikat dari langit yang bukan cuma sekali turunnya, tapi turun tak terputus-putus dari langit. Untuk apa? Untuk menguatkan hamba Allah yang sedang sakarat, untuk menguatkan hamba Allah yang sedang mendapati guncangan ini. Lalu malaikat ini disebutkan dalam riwayat duduk di depannya sambil tersenyum ala maddil basar. Sejauh matanya memandang itu malaikat-malaikat yang diturunkan Allah dari langit untuknya. Yang ternyata Masya Allah malaikat ini diturunkan Allah untuk menguatkannya. Alla takhafu, wahai hamba Allah, jangan takut dengan kematian ini.
wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan ajalmu yang datang saat ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena matimu hari ini, ajalmu yang saat ini datang kepadamu, tidaklah ia kecuali menyegerakanmu kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Ya Rabb. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, di antara doa, di antara hal terpenting kita minta dalam hidup kita adalah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam hijrah kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada dua hijrah. Dua hijrah ini tidak akan pernah terputus dan wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah sampai ia menjumpai Rabbnya, sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hijrah yang sudah terputus, tidak wajib lagi. Apa hijrah yang sudah tidak wajib lagi? Hijrah yang sudah terputus, hijrah yang mana? Yaitu hijrah dari Makkah dan Madinah setelah turunnya surah An-Nasr. Setelah dibebaskannya kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, setelah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu tidak lama setelah turunnya surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang sudah lama terusir dari negerinya kota Makkah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah sudah meninggalkan kota Makkah dan kira-kira kota Makkah sebentar lagi tidak terlihat, Rasulullah kembali menghadap kota Makkah lalu berkata, ya Makkah, wahai kota Makkah, la ant ahabbu ardin ilai, sungguh engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula anni ukhrijtu mink lama kharajt, seandainya aku tidak terusir darimu wahai Makkah, maka aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Karena Makkah bumi yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Betul atau tidak? Barang siapa yang salat sekali di Masjidil Haram, salat subuh sekali di Masjidil Haram sama dengan salat subuh kita berapa kali di sini? 100.000 kali. Maka setelah pembebasan kota Makkah sudah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Namun kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada hijrah yang tetap wajib bagi setiap muslim dan muslimah sampai hari kiamat. Hijrah apa itu? Yang pertama adalah al-hijratu ilallah, terus berhijrah kepada Allah, terus senantiasa menjaga, menyempurnakan tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kita kepada Allah. Ini hijrah yang wajib yang pertama. Hijrah kedua yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah sampai Allah matikan dia adalah al-hijratu ila Rasulillah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh demi Allah, tidaklah kita kumpul di tempat ini kecuali ini bentuk kita saling menguatkan hijrah kita kepada Allah dan hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang paling kita butuhkan saat ini adalah, ya Rabb, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di atas hijrah ini. Walau saya katakan berat. Karena ketika engkau sudah hijrah kepada Allah, maka saat itu ada dua musuh yang tidak akan pernah membiarkanmu istiqamah di atas hijrah ini. Siapa dua musuh itu? Siapa dua musuh itu yang tidak akan pernah membiarkanmu wahai hamba Allah, wahai saudariku, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Tahukah engkau bahwa ketika engkau sudah hijrah kepada Allah, sudah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah saat itu engkau sudah memiliki dua musuh yang tidak akan pernah membiarkanmu istiqamah di atas hijrah ini. Siapa dua kelompok itu?
syayatin al-insi wal jin, setan jin dan setan manusia. Allahu Akbar.